Tahun 2026 hanya tinggal beberapa langkah di depan kita. Dunia berubah sangat cepat. Dari cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, sampai cara kita hidup sehari-hari. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomasi, dan perubahan iklim global memaksa kita untuk beradaptasi lebih cepat daripada sebelumnya. Apa yang dulu kita anggap aman sebagai karier, sekarang bisa hilang dalam waktu singkat. Apa yang dulu dianggap hanya sekadar hobi, bisa jadi profesi utama. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang harus saya pelajari biar nggak ketinggalan? Atau skill apa sih yang bakal tetap relevan di masa depan? Nah, di video ini, kita akan membahas 5 skill penting buat bertahan di tahun 2026 nanti. Bukan cuma bertahan, tapi juga punya peluang buat tumbuh dan berkembang. Biar kamu nggak cuma jadi penonton perubahan zaman, tapi jadi pemain utamanya. Langsung aja kita bahas. Skill pertama ini kelihatannya klise, tapi justru makin penting. Dunia ke depan akan semakin penuh dengan informasi. Benar, salah, setengah benar, dan yang sepenuhnya direkayasa. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa gampang tertipu, mudah terbawa opini, dan kesulitan mengambil keputusan logis. Tahun 2026 nanti, mesin memang bisa bantu menganalisis data, tapi keputusan akhir tetap di tangan manusia. Masalah juga makin kompleks, nggak cuma soal teknis, tapi juga etika, sosial, sampai dampak jangka panjang. Makanya, kemampuan untuk memilah informasi, menganalisis sebab akibat, dan menyusun solusi yang realistis akan jadi kunci. Contoh konkretnya, misalnya kamu kerja di bidang pemasaran digital. Algoritma bisa bantu analisis data, tapi kamu yang harus menentukan strategi terbaik berdasarkan konteks, perilaku konsumen, dan tren sosial. Tidak bisa dipungkiri, teknologi akan jadi fondasi utama dunia kerja dan kehidupan sehari-hari di masa depan. AI, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, sampai blockchain, semua akan makin menyatu dalam hidup kita. Tapi jangan salah paham, literasi teknologi bukan berarti kamu harus jadi programmer atau hacker. Literasi di sini artinya paham cara kerja teknologi, cara menggunakannya dengan bijak, dan yang paling penting, mampu beradaptasi saat teknologi berubah. Contoh, kamu kerja di HR. Dulu kamu input data manual, sekarang pakai software otomasi. Nanti mungkin kamu pakai AI buat seleksi CV. Kalau kamu nggak mau belajar tools baru, kamu akan tertinggal. Jadi, mulai sekarang biasakan diri untuk belajar tools digital, pahami cara kerja algoritma sederhana, dan jangan alergi sama update teknologi. Orang yang adaptif adalah orang yang tahan banting. Di era otomatisasi, soft skill justru jadi pembeda utama. Mesin bisa hitung data, tapi belum bisa meniru empati manusia. Tahun 2026 nanti, dunia akan makin terkoneksi, tapi juga makin penuh tekanan. Banyak orang stres, cemas, dan merasa tidak aman. Kecerdasan emosional, emotional intelligence, akan jadi skill yang menentukan apakah kamu bisa kerja bareng orang lain, memimpin tim, atau membangun relasi yang sehat, baik di pekerjaan maupun kehidupan sosial. Empati juga penting dalam dunia kerja modern. Misalnya kamu pebisnis, kamu harus bisa paham kebutuhan pelanggan, bukan sekadar jualan. Kalau kamu bisa hadir sebagai solusi, bukan cuma penjual, kamu akan selalu dicari. Skill ini bisa dilatih dengan cara sederhana, belajar mendengarkan, mengelola emosi sendiri, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain. Di dunia yang makin kompleks, orang yang bisa menciptakan suasana kerja yang sehat akan punya nilai lebih besar dibanding yang jago teknis tapi nggak bisa kerja sama. Banyak orang kira kreativitas itu cuma buat seniman. Padahal justru sekarang kreativitas dibutuhkan di hampir semua bidang. Mulai dari bisnis, pendidikan, teknologi, sampai pelayanan publik. Tahun 2026 nanti, ketika banyak pekerjaan teknis sudah diambil alih oleh sistem otomatis atau AI, peran manusia adalah menciptakan hal-hal baru yang tidak bisa dilakukan mesin. Ide segar,
pendekatan unik, solusi alternatif, itulah yang akan membedakanmu dari orang lain. Kreativitas juga berarti mampu menggabungkan hal-hal yang sebelumnya tidak berkaitan menjadi solusi baru. Misalnya, kamu bekerja di bidang keuangan, tapi kamu punya ide menggabungkan data analitik dengan pendekatan psikologi konsumen, itu bisa jadi inovasi besar. Tips untuk melatih kreativitas: luangkan waktu untuk eksplorasi, belajar lintas disiplin, dan jangan takut gagal. Kadang dari kegagalan justru muncul ide brilian. Skill terakhir ini bisa dibilang adalah fondasi dari semua skill lain. Dunia ke depan bergerak terlalu cepat untuk hanya mengandalkan ijazah atau sertifikat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri sepanjang hidup. Nggak harus kuliah ulang, tapi kamu harus bisa belajar hal baru secara mandiri. Mulai dari kursus online, baca buku, nonton video edukatif, sampai ikut komunitas belajar. Bahkan pekerjaan yang kamu tekuni sekarang bisa berubah bentuk total dalam 2-3 tahun ke depan. Misalnya, kamu sekarang jago editing video. Tahun 2026 nanti, tools editing bisa lebih canggih, bahkan otomatis. Kalau kamu nggak terus upgrade skill, misalnya belajar tentang storytelling visual atau AI-generated content, kamu bisa ketinggalan. Jadi, tanamkan mindset. Belajar itu bukan kewajiban sekolah, tapi bagian dari hidup. Orang yang siap belajar akan selalu punya tempat, apapun profesinya. Ingat, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi manusia yang bisa beradaptasi, itulah yang akan tetap relevan. Jangan takut sama perubahan, tapi siapkan diri untuk jadi bagian dari perubahan itu.